can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. נשיא ארצות הברית ואת העם האמריקני. הנשיא טראמפ מנהיג בעוז את העולם החופשי. הוא ידיד ענק של ישראל, ידיד שלא היה כמותו. בשמי ובשם כל אזרחי ישראל, בשם העם היהודי כולו, אני מודה לו מעומק ליבי. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. We need a credible, comprehensive and verifiable solution, one that restores trust, including with full access to inspectors of the IAEA as the United Nations technical authority in this field. Ya tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Halo, selamat malam pemirsa. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara ke Iran, menyasar fasilitas nuklir dan menewaskan sejumlah tokoh militer. Tidak lama berselang, Amerika Serikat menyatakan dukungan terbuka dan menggempur 3 situs nuklir utama Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan ratusan rudal ke wilayah utara dan tengah Israel. Situasi makin memanas saat Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui 1/5 pasokan minyak dunia. Tentu berbagai dampak harus diantisipasi secara nasional, regional maupun global, termasuk di Indonesia, bisa terdampak pada harga energi, inflasi dan juga stabilitas ekonomi. Akankah perang Iran-Israel berkepanjangan? Langkah konkret apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk meredam dampaknya terhadap ekonomi dan juga energi nasional kita? Bersama saya Afiani Malik, inilah Top Issue. AS ikut gempur, Iran pantang mundur. Dan pemirsa sudah hadir di studio Metro TV, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, sekaligus analis geopolitik dan hubungan internasional, Bapak Dian Wirangjurith. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam, terima Mbak kasih Afi. Pak Dian sudah hadir. Terima kasih. Dan kemudian juga kami hadirkan pakar hubungan internasional dan kebijakan publik dari Sinergi Policies, Mbak Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan melalui sambungan Zoom juga telah bergabung anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Sukamta. Pak Sukamta, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para narasumber sudah bergabung. Kita langsung saja membahas. Saya tentu ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, dari pengalaman Bapak bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Iran di tahun 2012 dan 2016, ada klaim dari Amerika yang mengatakan ini fasilitas nuklir yang membahayakan, mengancam. Sepengetahuan Bapak, apakah betul memang ada fasilitas nuklir yang mengancam yang diklaim seperti oleh Amerika Serikat? Yang fasilitas nuklir yang diklaim oleh Amerika dan sekutunya ada sejumlah, bukan hanya 1-2 tapi sekitar 7 yang selalu masuk dalam radar mereka. Dan itulah ketujuh fasilitas itulah yang dituntut untuk dibuka. Bisa dikunjungi oleh tenaga ahli yang disebutkan, tenaga ahli inspektur IAEA. Dari IAEA. Tapi sejarah menunjukkan Direktur Jenderal IAEA yang sebelumnya, yang berasal dari Jepang, Yukiya Amano, itu ternyata tidak melakukan perannya sebagaimana yang ditentukan oleh statuta IAEA. Karena dia memihak berat sebelah. Dan sudah terbukti bocornya
dokumen oleh WikiLeaks yang menyatakan adanya komunikasi antara Duta Besar Amerika di Wina dan Dirjen IAEA Amano yang menyatakan bahwa Amano siap apa saja untuk Amerika. Nah, itu dibuktikan kemudian dalam kaitan inspeksi di lapangan. Inspektur dari IAEA itu sebagian besar dari Barat. Sebagian besar juga yang punya misi lain selain benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan IAEA untuk betul, inspeksi. sebagai inspektur. Karena apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Kenyataannya dari sejak 2002 sampai 2025 ini, pernahkah ada yang melihat bom nuklirnya Iran? Tidak ada. Hanya katanya, hanya dugaan yang semua tidak bisa dibuktikan karena yang paling nyata memang Iran punya pengayaan uranium, Iran punya roket, kemampuan bikin roket, Iran punya warheadnya sudah siap, tapi belum pernah uji coba. Bagaimana sebuah bom atom bisa diluncurkan tanpa diuji coba dulu? Semua negara nuklir, 5 negara P5, 4 negara di luar Traktat NPT, semua memiliki senjata nuklir yang sudah diuji cobakan. Nah, buat saya pribadi, selama tugas di sana pun masalah ini tidak pernah bisa dibuktikan. Apa yang dikatakan sebagai data, foto, image dari satelit yang katanya dikeluarkan oleh kelompok oposisi Iran di Amerika, mengundang pertanyaan dari sejak awal. Apakah mungkin sebuah NGO memiliki fasilitas nuklir dan satelit dan sebagainya, sampai bisa menyediakan data yang detail, yang juga seperti kasus di Irak yang katanya punya senjata pemusnah massal, seorang menteri luar negeri sampai membuat paparan dengan foto lengkap, dilengkapi informasi jenderal Amerika, tidak terbukti. Nah, saya tidak tahu kalau sekarang dikatakan oleh PBB bahwa IAEA telah melaksanakan tugasnya, tugas yang mana? Karena kemudian dari 7 situs yang katakan dikehendaki untuk itu merembet. Seperti begini, kalau tempat A dicurigai, B dicurigai, tidak ada apa-apa, dia mencoba mengaitkannya dengan instalasi militer. Instalasi militer tidak ada di perjanjian mereka untuk diinspeksi. Seperti kita punya di Jogja, kita punya di Serpong, tapi yang mau diinspeksi instalasi militernya tentara katakan di Bandung. Kita pasti keberatan. Itu yang kerap kali menjadi hambatan untuk melakukan inspeksi yang objektif, dan Iran juga mau terbuka. Dengan klaim Amerika yang mengatakan menyerang 3 fasilitas nuklir, lalu propaganda yang disampaikan Israel dan Amerika bahwa ini mengancam, menjadi ancaman besar untuk regional maupun dunia, bagaimana tanggapan Anda? Bahwa instalasi nuklir itu memang ada, memang terbukti. Karena program nuklir bukan hal yang tabu. Semua negara boleh. Masalahnya, belajar dari pengalaman Irak misalnya, Irak itu punya reaktor nuklir yang dicurigai membuat senjata. Diketahui pihak Amerika dan Israel diserbu, ditembak, reaktornya luluh lantak, hancur. Selesai juga program nuklir Irak. Iran belajar dari situ, memiliki program nuklir yang tersebar. Tersebarnya yang diduga penting ada 7, tapi di tempat lain masih ada lagi. Bahkan diduga ada yang di bawah tanah. Semua dugaan. Kalau 3 ini sekarang dibom, memang akan sangat berpengaruh terhadap program nuklirnya, tapi tidak menghentikan. Oke, itu tidak bisa menghentikan program itu dan kemungkinan akan jalan terus? Akan jalan terus dengan kejadian terakhir ini. Oke, apa yang bisa kita baca dengan kejadian terakhir ini? Bahwa satu, mengebom fasilitas nuklir juga tidak menghentikan Iran, bahkan mungkin semakin kencang, mengatakan Amerika memiliki konsekuensi yang besar atas serangan yang dilakukan pada hari Minggu. Mbak Dina, situasinya akan semakin memanas atau akan kita lihat ada titik terang perdamaian dalam waktu dekat? Saya melihat situasi panasnya mungkin masih akan cukup lama, masih akan berlanjut. Lamanya berapa lama tergantung dari Amerika Serikat dan Israel. Karena inilah 2 pihak yang selama ini mengambil keuntungan lah dari situasi yang nggak pasti yang diciptakan oleh serangan ini. Jadi kalau saya sih curiganya memang pasti ada agenda lain. Sebenarnya bukan untuk mengejar instalasi nuklir itu, karena seperti dikatakan nuklir itu apalagi kalau untuk pembangkit listrik itu kan hak.
Dan banyak negara juga yang memiliki fasilitas itu. seluruh Eropa kan Iya, pakainya seluruh Eropa menggunakan nuklir. nuklir. Amerika juga punya banyak gitu Dan kan. Amerika memberlakukan kembali pembangunan pembangkitan tenaga nuklir. Jadi kalau dibilang nuklirnya sebenarnya arahnya bukan itu. Dan Arahnya kemana Mbak Dina? dengan dia berusaha membunuh misalnya para jenderal, Petinggi militer. itu kan berarti dia berusaha untuk mengurangi kekuatan dari militer Iran. Kemudian waktu itu dia menunjukkan bahwa drone-nya itu diserang langsung di dalam Iran. Dia mau menunjukkan bahwa ini intelijennya Israel sudah berhasil menyusup masuk. Pihak mereka lah ya. Ya, bahwa Iran tuh nggak sekuat yang kau bayangkan, gitulah ya. Dan satu yang lain yang terus dibunyikan itu adalah menurunkan rezim di Iran ya. Jadi menciptakan suasana yang tidak kondusif, kacau, bahkan disinformasi itu juga terjadi, supaya di Timur Tengah itu tidak ada kestabilan, ada rasa distrust yang tinggi, dan lagi-lagi disrupsi ekonomi akan menjadi makin meluas ya. Bukan hanya efeknya di kawasan, tapi di seluruh dunia. Kita tahu pada saat yang sama ini belum ada kelanjutan kan dari tarif yang digelontorkan oleh Trump. Belum ada negosiasi yang muncul sama sekali. Terus di saat yang sama 17 sampai 20 Juni harusnya kan terschedule pertemuan yang diinisiasi oleh Arab Saudi dan Prancis. Kita tahu Prancis kemarin datang ke Indonesia cerita mau bikin pertemuan untuk mengakui kedaulatan Palestina. Nah, itu yang juga mungkinan agenda yang berikutnya lagi kan, supaya itu nggak terjadi. Agenda itu sepertinya nggak bisa diharapkan berlanjut. Nggak bisa berlanjut kan, karena diikat dengan situasi yang seperti ini, nggak terjadi juga. Ada kemudian Iran, di belakang Iran ada Rusia, ada kemudian China. Mereka banyak pihak yang mengkaitkan ini dengan BRICS. Apakah ternyata perang ini juga mencoba untuk melumpuhkan dominasi yang coba dilakukan oleh BRICS sendiri, dedolarisasi dan lain-lain? Ini ternyata urusannya bukan perang, tapi urusannya lebih ke dagang gitu, Mbak Dina. BRICS itu masih bayi lah. Kalau kita lihat pola kerjasamanya di dalam BRICS, intinya itu kan berusaha untuk menciptakan independensi dari sistem multilateral di bidang ekonomi yang selama ini eksklusif sebenarnya, dan menciptakan sanksi yang berkepanjangan buat negara-negara tertentu yang dianggap sebagai ancaman buat kubu Barat, Amerika maupun sekutu-sekutunya. Kita bisa membayangkan kalau buat Indonesia yang selama ini masih dianggap cukup friendly lah ya, itu memang nggak terlalu terasa. Tapi kalau buat negara seperti Rusia, Cina, kemudian Iran, itu kan mereka udah merasakan betapa nggak enaknya diisolasi secara ekonomi kan. Jadi kalau kita bicara soal pertumbuhan, pembangunan itu kan hak ya sebenarnya di piagam PBB itu juga satu hal yang diupayakan gitu kan. Jadi negara-negara ini akhirnya berusaha mencari alternatif lain keluar dari dominasi, hegemoni sistem multilateral ekonomi dulu. Tapi memang nggak bisa disangkal sejumlah negara menggunakan ini sebagai simbol, menunjukkan bahwa mungkin loh ini bisa bergerak ke politik. Perlawanan mereka lah ya. Tunjuk gigi bahwa kita juga punya kok kawan-kawan alternatif. Nah memang ya namanya juga politisi ya. Dalam jangka pendek kadang-kadang mereka ingin kelihatan ada sesuatunya. Padahal sih realitanya masih bayi nih. Ini masih bayi, seharusnya tidak perlu dikhawatirkan sebegitu jauh oleh Amerika dan aliansinya gitu ya. Kalau kita lihat kemarin pertemuan Putin ya dengan Dilma Rousseff di Saint Petersburg Forum, itu kan kelihatan yang dibicarakan sebenarnya kan NDB ya, National Development Bank ya, yang baru yang mau dibuat sebagai alternatif dari World Bank dan IMF. Itu kan kesulitannya apa NDB? Nggak gampang bikin platform transaksi yang akurat, believable, kemudian juga timely untuk transaksi dalam local currency gitu kan. Karena kalau sekarang semua sudah pakai dolar atau mata uang barat, ya relatif lebih mudah gitu kan. Jadi menunjukkan bahwa masih jauh lah jalannya sebenarnya untuk menuju ke sana. Makanya dia masih minta bantuan juga, injeksi dana dari World Bank misalnya untuk pembangunan infrastruktur. Ini kan sebenarnya satu dimensi kita nggak boleh lupa ya, jangan terfokus pada satu framing lah. Kadang-kadang kita terbawa pada framing media tertentu sehingga kita lupa bahwa di belakang itu masih ada cerita yang lain. Baik. Balik lagi ke perang Iran, Amerika versus Israel. Sebelum saya ke Pak Sukamta, Pak Dian, jadi Iran ini kekuatannya sejauh mana? Berapa lama Iran mampu menahan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika?
mengenai hal ini, mari kita lihat sama-sama kekuatan secara umum di Timur Tengah. Kalau bilang kekuatan Israel mungkin setara sama Iran. Tapi kita lihat pengalamannya, Israel menggempur Gaza habis-habisan. Bukan lawannya dia itu, menggempur Lebanon. Bukan lawannya Houthi di Yemen. Nggak imbang. Nggak apple to apple gitu. Nggak apple to apple. Kekuatan pertahanan Tapi militernya. saya yakin Israel itu kaget. Iya. Tadi Mbak Dina sudah menyinggung. Iya. Kekuatan Iran itu tidak diduga. Ternyata ketika pertama kali dites, ketika rudalnya jatuh di juga dekat Isfahan, dibalas juga, hanya untuk mengetes apakah Iran mampu. Dipikir Iran hanya mampu seperti itu, melontarkan selesai. Sekarang bertubi-tubi yang dilontarkan. Iya. Sampai masyarakat Israel pun sekarang sudah jerah gitu ya, ketakutan, sudah khawatir bahwa negaranya akan hancur. Israel relatif sekarang katakan berkurang intensitasnya. Karena ternyata mereka berimbang dan ternyata Israel tidak mampu dengan gebrakannya itu, dengan gempurannya itu, meruntuhkan Iran dalam sekali pukul katakan, atau dalam waktu singkat. Dipanggillah induknya. Amerika. Yang disampaikan bahkan terima kasihnya Netanyahu kepada Trump. Iya, dan kalau kita lihat Amerika, cawe-cawe Amerika di negara-negara di dunia ini pun semua sebagian besar tanpa alasan. Iya. Sekarang tanpa alasan nih. Iya. Ketika Israel sudah kelabakan menghadapi Iran, tiba-tiba diserang Irannya. Alasannya selalu klasik. Kalau Amerika itu selalu dimanapun klasik, keamanan, humanitarian, demokrasi, sama menyelamatkan warganya dia dari negara itu. Loh, apa yang terjadi sekarang? Nggak ada alasan. Alasan yang sifatnya belum terbukti dipakai. Kalau mau jujur, Israel menyerang Iran dibalas berhenti. Sekarang Amerika. Tapi kenapa tidak dilakukan di Ukraina sama Rusia? Jelas bertetangga, jelas Rusia invasi. Kenapa Rusia tidak dihadapi oleh Amerika? Buat saya ini bentuk maaf kepengecutan. Beraninya lawan anak kecil kalau anak bilang sekarang, anak-anak muda sekarang. Ya terang aja lawan Hamas, lawan Houthi, lawan Hezbollah. Sekarang di Ukraina hadapin dong gitu ya. Hadapin dong. Di Taiwan latihan perang Cina pakai senjata tajam di depan pekarangannya Taiwan juga dibiarkan tuh. Nggak ada latihan perang itu didatangi sama kapal induk sama-sama di berhadapan begitu. Artinya apa sih kok beraninya sama negara-negara yang memang kecil? Coba riwayatnya. Iran, Irak, Syria, semua Grenada, Panama, semua negara kecil yang memang tidak secara kapasitas tidak ada bandingannya dengan Amerika. Tapi mungkin karena kaya dengan sumber daya alamnya. Siapa? Negara-negara yang dihajar oleh Amerika. Panama apa? Hanya teluk, hanya selat. Grenada punya apa? Negara-negara lain punya apa? Termasuk kayak di Asia sebelumnya. Kamboja, Laos diserang tanpa alasan. Padahal kongresnya sendiri tidak menyetujui, apalagi PBB. Presidennya jalan terus tuh. Rupanya perang itu bagian dari hobi, tapi juga bagian atau tujuan dagang tadi. Persis, bagian dari hobi, tapi juga ternyata ada kesan sangat kuat dan memang tidak dapat dipungkiri bisnis. Karena bisnis pembuatan senjata Amerika itulah yang menghidupi industri dan masyarakat Amerika Serikat. Ditambah sama minyaknya. Ada yang namanya military industrial complex. Itulah kehidupan Amerika di sana. Orang militer pasti tahu, senjata itu rata-rata umurnya 1 generasi, 25 tahun. Setelah itu kalau tidak dipakai ya pelan-pelan akan fading away. Harus ada yang baru. Nah, kalau yang lama tidak dipakai, pemborosan. Kalau yang lama dibuat dan dipakai, itulah keuntungan yang akan dinikmati Amerika. Tapi mengerikan sekali kalau kemudian tujuannya adalah dagang dan cari cuan gitu. Sementara resikonya ini membuat khawatir secara internasional. Kita harus jeda, nanti saya minta tanggapan dari Pak Sukamto, Komisi 1 sempat mendorong Indonesia bisa menginisiasi perdamaian. Seperti apa peran Indonesia dalam perang di Timur Tengah ini? Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Top Issue.
Ya, baik, saya akan menyapa kembali Pak Sukamta. Pak Sukamta, sejauh ini DPR terutama Komisi 1 menyatakan mengecam gitu ya serangan Amerika ke Iran, termasuk mendorong jalur diplomasi untuk perdamaian. Indonesia menggunakan jalur yang mana ini perdamaian yang coba didorong oleh teman-teman dari Komisi 1 ini, Pak? Sementara mungkin tadi Mbak Dina melihat kayaknya ini ketegangan dan situasi masih panas gitu. Ya, sebelum kita bicara tentang yang lebih teknis ya, memang kita harus memahami akar masalah ini bahwa ikutan serangan terhadap Iran ini kan bagian dari kelanjutan apa yang dilakukan Israel itu di Gaza yang nggak selesai-selesai. Netanyahu ini bicara soal nuklir Iran, dia bilang 3 minggu lagi Iran punya kemampuan membuat bom nuklir, itu pada tahun 2012. Terus diulang lagi 2018. Nah, tapi tidak pernah ada kenyataan kan. Nah, investigasi dari IAEA itu juga tidak membuktikan adanya senjata nuklir yang diproduksi oleh Iran, walaupun Iran selalu melakukan pengayaan. Nah, pertanyaannya kan, kenapa demikian? Netanyahu tahun 2003 itu bilang bahwa kalau Saddam Hussein bisa diturunkan, dunia akan damai. Kemudian Amerika masuk ke Irak. Dia bilang 2012 atau 2011, kalau Gaddafi bisa diturunkan, dunia akan lebih damai. Gitu. Nah, ini Amerika masuk Libya. Nah, dia ngomong tentang Iran sudah 2 kali, 3 kali. Amerika tidak turun tangan karena Amerika belajar dari Irak, belajar dari Libya. Masuknya ke sana itu membuat Amerika punya kerugian yang sangat besar dan membuat kerusakan di 2 negara itu yang sampai sekarang belum pulih. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba Netanyahu nyerang sendiri? Nah, ini kan sebuah pertanyaan besar sebetulnya. Nah, ini tidak terlepas dari momen di mana ada 2 momen. Momen pertama adalah Netanyahu kehilangan muka di Gaza. Gaza itu sampai hari ini nggak selesai. Walaupun Israel berhasil membunuh sivilian yang sangat banyak, tiap hari ratusan dibunuhi karena antri makanan maupun blokade, tetapi di lapangan pasukan Israel itu hampir tiap hari puluhan yang mati karena gerilyawan Palestina. Nah, ini kerugian yang sangat besar yang membuat dia terdesak di dalam negeri. Belum lagi dia diadili karena tuduhan korupsi. Para oposan meminta dia mundur. Dan seterusnya. Sementara mitra-mitra sekutu Israel dari Eropa, Prancis, Inggris, bahkan Jerman mulai mengecam Netanyahu, bahkan akan membuat konferensi di Majelis Umum PBB yang mereka katakan akan mengakui Palestina merdeka. Nah, itu membuat Netanyahu sangat terdesak. Dan sisi yang lain, yang kedua adalah Amerika melakukan perundingan langsung dengan Iran soal nuklir. Nah, kalau ini ternyata Amerika dan Iran punya kompromi, itu Netanyahu tidak pasti akan kehilangan dukungan dan kehilangan muka. Nah, Netanyahu ini melakukan aksi untuk mensabotase tindakan mensabotase perundingan Amerika dengan Iran soal nuklir dan sekaligus mencari muka dari Eropa Barat yang harapannya dengan menyerang Iran alasan nuklir itu membuat negara-negara Eropa dan Amerika kembali mendukung Netanyahu gitu. Nah, sehingga selamatlah karir politiknya, selamatlah mukanya gitu. Nah, tapi selama ini selamatkah dari serangan Iran ini, selesai. Pak Sukamta? Ya, serangan ke Iran ini bagian dari penyelamatan muka Netanyahu. Kalau kita lihat sekarang Amerika turun, saya membacanya yang dilakukan oleh Amerika ini kan menyerang Fort Dome yang di situ ternyata sudah kosong. Pertanyaannya apakah Amerika intelijennya begitu bodoh, tidak tahu kalau itu sudah kosong. Menyerang fasilitas yang kosong. Nah, sepertinya ya, ini Trump ini memang sekedar melunasi kewajiban karena dia di lobby Zionis di kalangan pemerintahan kanan kirinya Trump ini begitu kuat dan juga di Kongres juga sangat kuat.
Jadi desakan-desakan yang kuat itu dia lunasi dengan ngebom, tapi sekaligus barangkali yang dibom itu wilayah yang sudah kosong, satu. Yang kedua, dia bilang, udah sekarang sudah saya bom, sekarang saatnya damai gitu. Iya. Jadi menurut Anda setelah Trump mengatakan sekarang saatnya damai, apakah Amerika akan menyerang Iran lagi, Pak? Minimal Anda katakan tadi sudah lunas nih janjinya. Ya, yang dimaksud damai Trump itu kan Iran jangan nyerang Israel lagi dong, gitu loh maksudnya. Nah, jadi saya kira ini situasinya, dan kita juga sambil was-was ini menunggu apa respon Iran terhadap serangan ini. Apakah Iran akan habis-habisan menggempur Amerika karena fasilitas Amerika di kawasan itu sangat banyak, atau Iran akan habis-habisan nyerbu Israel dan akan terjadi perang besar, dan itu akan membawa konsekuensi ketegangan yang sangat luar biasa di kawasan Timur Tengah. Atau Iran akan mengembangkan perang proksi, perang cyber, mengaktifkan sel-selnya yang ada di Lebanon, yang ada di Yaman untuk menyerang Israel bersama-sama, atau Israel akan menggunakan PBB, diplomasi saja, atau Israel akan membawa ini ke dalam perperangan yang sangat panjang, yang sangat berdarah-darah, yang mungkin akan membuat Amerika dan Israel ini akan kewalahan secara ekonomi maupun secara militer. Atau Iran akan melakukan deeskalasi. Nah, kita semua menunggu ini. Nah, peran Indonesia, di sela menunggu ini apa yang bisa dilakukan Indonesia, Pak Sukamta? Di sela menunggu bagaimana respon Iran, ajakan damai dari Donald Trump, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai alternatif atau spekulasi situasi yang akan terjadi? Ya, peran Indonesia sudah benar, sudah bagus. Indonesia punya sikap yang tegas bahwa yang dilakukan Israel itu salah, dan Indonesia mengecam tindakan Amerika yang menyerang Iran ini. Nah, Indonesia selanjutnya perlu mendorong lembaga-lembaga multilateral yang ada, Dewan Keamanan PBB, untuk menyikapi serangan Amerika ke Iran ini. Kalau perlu ya kita dorong untuk agar ada sanksi pada Amerika, walaupun kemungkinannya kecil ya, karena Amerika... Apa iya bisa kita dorong sanksi ke Amerika, Pak Sukamta? Ya, Amerika punya veto. Nah, yang jelas jangan biarkan negara-negara yang berbuat salah ini tidak mendapatkan kecaman atau punishment apapun. Nah, Indonesia bisa mengaktifkan fitur-fitur diplomasinya. Kita punya PBB, kita punya OKI, kita punya Global South, kita punya D8. Nah, sambil Pak Prabowo, Pak Presiden sedang berada di Rusia. Nah, beliau dengan sangat bagus pasti mendorong agar Rusia mengambil peran yang lebih maksimal, dan itu yang beliau katakan tadi kan, bahwa Rusia punya akses lebih besar kepada Iran. Jadi saya yakin Indonesia ini akan terus bisa berperan lebih banyak. Baik. Saya minta tanggapan dari narasumber yang lainnya gitu. Pak Dian senyum-senyum ini, Pak. Maksudnya apakah kemudian skenario yang tadi disampaikan oleh Pak Sukamta bahwa banyak juga channel yang bisa dilakukan oleh Indonesia di situasi seperti ini loh? Terima kasih Pak Sukamta. Mohon maaf kalau kita mungkin agak sedikit berbeda nih Pak tinjauannya, karena saya lama di multilateral, lama di PBB, menangani PBB, jadi saya tahu mekanisme PBB pada prakteknya pasti akan lumpuh kalau menghadapi masalah Palestina atau masalah Timur Tengah, khususnya yang menyangkut Israel. Dan itu sudah terbukti berapa banyak veto yang dikeluarkan Amerika hanya untuk membatalkan resolusi yang intinya mengecam atau mengutuk Israel. Dan tidak bisa ditindaklanjuti akibatnya. Tapi kalau menyangkut peran Indonesia juga mohon maaf kalau saya punya pandangan lain, karena saya diplomat. Saya cuma berharap memang diplomasilah jalan terakhir untuk menciptakan perdamaian. Tapi apakah Indonesia bisa masuk di situ? Saya kira Indonesia tidak punya leverage yang cukup untuk cawe-cawe di daerah-daerah atau kawasan-kawasan konflik seperti
Timur Tengah yang bisa dibilang hotspot tradisional ya, karena berpuluh tahun di sana jadi hotspot, seperti juga semenanjung Korea atau India Pakistan yang sekarang mulai ramai lagi. Kita tidak punya leverage. Buat saya leverage seperti kita anggota OKI, kita anggota non-blok, kita anggota macam-macam. Kita bukan anggota G8. Dan G8 sekarang sudah jadi kembali G7, G7, karena Rusia sudah tidak ada lagi di sana. Tapi maksudnya kita menyelesaikan masalah di dekat kita saja kita tidak mampu kok. Jadi kejauhan gitu maksudnya? Terlalu jauh dan masalahnya tidak menyangkut kepentingan langsung kita. Karena buat saya negara kawasan itu jauh lebih berperan. Hari pertama ketika Israel mulai menyerang, yang namanya Turki, Qatar, Mesir, Oman itu sudah bergerak untuk melaksanakan misi diplomasinya. Juga tersendat-sendat karena akhirnya Israel menyerang Iran, akhirnya Amerika menyerang Iran. Tidak mudah karena buat saya, maaf, tolong dilihat berapa kasus. Siapa yang bisa mengumpulkan faksi-faksi yang bertentangan di Palestina? Cina. Apakah dia Muslim? Bukan. Apakah dia Oki? Jelas bukan. Siapakah yang bisa mendamaikan Arab Saudi dan Iran? Cina lagi. Padahal dua-duanya katanya negara Islam, dua-duanya sahabat Indonesia. Kita di Oki, kita di sama-sama negara Muslim, kita tidak mampu. Karena apa? Karena tidak punya leverage. Leverage-nya itu apa? Dalam politik begini, menurut saya harus ada bargaining, ada gium. Politik itu adalah bukanlah definisi. Politik adalah who gets what, when, and how. Dapat apa saya dari kamu? Palestina akan bertanya kepada kita, dapat apa? Cina atau Arab bertanya kepada kita, kamu mau menjadi penengah, dapat apa? Dan Cina bisa menawarkan itu ketika ada pertanyaan, dapat apa? Dan Cina bisa menawarkan, banyak. Kamu mau investasi, saya kasih investasi. Tapi saya juga butuh migas kamu. Artinya ada tawar-menawar seperti itu. Kita tidak punya. Kita tidak punya. Baik, kita akan lanjutkan termasuk juga ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz. Apakah itu benar-benar akan terrealisasi dan dampaknya untuk ekonomi Indonesia? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya baik, pemirsa, kita lanjutkan. Mbak Dina, menurut Anda kalau Pak Sukamta tadi yakin bahwa Indonesia bisa memiliki peran lewat channel-channel yang tergabung Indonesia di dalam itu gitu. Tapi tadi Pak Dian udah bilang, oh mohon maaf ini pandangan yang berbeda karena nggak ada leverage yang bisa ditawarkan oleh Indonesia. Tanggapan Mbak Dina sendiri seperti apa? Bahwa bisakah ada peran yang diambil oleh Indonesia di situasi yang mungkin titik terang perdamaiannya masih jauh gitu? Jadi saya ambil dari angle, tadi kan Bapak di sisi tawar-menawarnya ya, negosiasinya ya. Kita coba lihat dari sisi teknisnya lah. Kalau kita bicara Timur Tengah, ini teater besar. Jadi saya bilang teater karena itu ada pemain yang masing-masing punya peran yang sebenarnya perannya nggak pernah satu dimensi, itu pasti beberapa dimensi. Jadi ada negara, tapi juga ada pemain-pemain swasta yang ibaratnya kalau mereka bisnisnya itu bukan cuma senjata, tapi juga sumber daya alam yang notabene harganya sangat mahal dan sangat dicari gitu loh. Jadi jangan kita membayangkan teater seperti itu sama seperti teater biasa gitu ya. Ini di peta dunia aja Timur Tengah itu benar-benar di pusat, di tengah-tengah gitu ya. Dan kita tahu Selat Hormuz misalnya itu bukan main-main. Kenapa sampai itu jadi satu titik yang krusial gitu ya? Krusial dibicarakan banyak orang gitu ya. Jadi nggak mungkin apa yang ada di media massa itu akan menjadi perhatian utama dari para politisi yang benar-benar tahu lah mafhum situasinya di sana. Jadi Indonesia boleh bilang apapun, saya kira perlu apa ya, tahulah ya politik luar negeri itu penting untuk tampil gitu, kita punya peranan, tapi kita nggak bisa romantisme dan kita juga harus tahu mekanisme negara-negara Timur Tengah itu dalam berhubungan satu sama lain seperti apa. Kita tahu misalnya udah gaul di OIC, udah gaul di GCC misalnya Gulf Cooperation Country, negara-negara Teluk, kemarin udah kita ajak ke ASEAN. Udah tahu dong harusnya kesulitan kita kalau mau ngomong sampai konkret itu apa dengan negara-negara Teluk. Jadi kita nggak bisa cuma narasi, nggak bisa cuma retorik.
Jadi kita harus benar-benar jalan belakangnya itu harus kita kuasai. Intelijen kita jalan, which is kalau di Kemlu Direktorat Timur Tengah bukan yang menjadi utama sebenarnya. Kalau saya lihat ini kan aneh ya, kalau Timur Tengah memang kita signifikan, Palestina menjadi yang paling kuat. Mohon maaf ya, di kementerian kita bahkan nggak ada yang secara spesifik rutin memantau situasi di Palestina. Kemudian dalam situasi sekarang apakah kita punya divisi yang benar-benar memantau situasi yang makin panas di teater Timur Tengah? Enggak juga. Jadi di level teknis menurut saya itu dulu deh, dikonkretin dulu, baru kita bicara yang lain-lain. Saya kasih contoh nyata boleh nggak sedikit aja? Di Kemlu itu memang rancu ya. Masalah Iran itu ditangani oleh Direktorat Timur Tengah atau mana? Di sebagian besar negara yang namanya Timur Tengah itu mulai dari Maroko sana sampai ke Iran. Kalau Afghanistan, Pakistan itu masuk Asia Tengah. Tapi di kita, Iran itu masuk Asia Tengah. Jadi itu saja sudah kita mau menangani masalah apa? Iran, oh Asia Tengah. Loh, kok Asia Tengah? Padahal di sini terkaitnya sama Timur Tengah gitu loh. Ya, yang menguasai Asia Tengah nggak nyambung gitu loh sama masalah yang dihadapi Iran dalam konteks kawasan regional Timur Tengah gitu loh. Kalau kemudian Selat Hormuz yang tadi kita bilang bahwa itu krusial gitu dan Iran mengatakan akan menutup itu gitu. Apakah itu bluffingnya Iran atau benar-benar bisa dilakukan oleh Iran? Mengingat bahwa mungkin sekitar 1/5 jalur distribusi minyak ada melewati Selat Hormuz itu. Kalau kita bilang masing-masing akan menggunakan weaponnya dia ya, weapon itu kartunya gitu, kartu trufnya masing-masing. Bukan mustahil, karena lagi-lagi kuncinya itu ada di tangannya si Israel sama Amerika. Kalau dia makin belligerent, makin aneh-aneh gitu ya, makin ngawur gitu dalam menuduh dan lain-lain, bukan mustahil Iran akan, karena dia udah benar-benar tersudut. Dan ini Iran nekat juga nih ya, bisa nekat juga gitu. Karena dia sejak ditinggalkan oleh Trump jilid 1, udah bikin JCPOA kan, udah bikin kesepakatan P5 tanda tangan sepakat bahwa udah ya boleh ya, dan memang di Iran nggak ada yang mengancam dan lain-lain. Kan tiba-tiba si Trump tanpa alasan apapun bye gitu ya, saya bye-bye gitu. Nah sekarang tiba-tiba dia pikir bisa langsung otomatis lah deal berdua doang balik lagi gitu kan. Sementara negara-negara Eropa masih, sekarang kalau kita lihat reaksinya Eropa, saya juga masih mikir-mikir nih, ini kok arahnya semakin menyudutkan Iran. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman dari Amerika yang kubunya itu Demokrat, mereka juga menyudutkan Iran. Berarti siapa yang mau mengerti posisinya Iran? Jadi Iran bisa dong menggunakan segala macam cara yang dia punya untuk menunjukkan bahwa pihak yang menyudutkan dia itu yang akan sangat rugi, karena sebenarnya posisi ketergantungan antar negara itu sekarang sudah sangat kuat. Jadi kalau mau ambil semena-mena jalan yang sifatnya unilateral, justru akan habis. Oh nanti dulu gitu. Kalau melihat karakter dari Iran gitu Pak, terutama ketika situasi perang, apakah Pak Dia juga setuju sama Mbak Dina ketika dikatakan bahwa ini kayaknya mereka nggak punya pilihan tersudut dan akan menggunakan senjata apapun minimal untuk memenangkan peran ini dan menghabisi Israel? Saya sepakat sekali. Karena Iran dalam kaitan menghadapi Amerika yang tidak mungkin ditaklukkan dari segi apapun, Iran kalah, senjata, segala kemampuannya. Jalan terakhir harus dipakai. Nah, jalan terakhir itu adalah yang paling gampang menutup Selat Hormuz. Yang tadi ada yang bilang 20%, ada yang bilang 25%. Itu lebarnya paling dekat itu cuma 30 km kok. Itu senjata biasa pun bisa mengancam itu. Apalagi ya, perang skala yang seperti ini. Seperti ini. Perang tahun 73 Yom Kippur di Israel yang jauh dari mana-mana. Bisa mempengaruhi harga minyak sampai dari $3 sampai $12. Nah sekarang yang perangnya di tempat itu gitu loh, di tempat minyaknya. Apa tidak riskan kalau? Dan Iran selama ini sudah tidak boleh mengekspor, disanksi walaupun secara di pasar gelap mereka mampu menjualnya. Tapi artinya itulah senjata dia. Suka atau tidak suka sebagian besar negara dunia, walaupun sekarang udah teknologi katanya energi terbarukan, migas tetap akan menjadi bahan utama berapa puluh tahun ke depan. Dan kartu itu dipegang Iran sangat baik hari ini. Dan itu juga yang kalau kaitin lagi tadi dengan posisi Indonesia ya, harus dipikirin sebenarnya Indonesia tuh punya jalan keluar apa ketika itu benar-benar ditutup. Walaupun cuma berapa hari ya Pak ya, seandainya pun nggak usah jangka panjang lah, berapa hari ditutup, itu udah efeknya pasti luar biasa, harga minyak akan melonjak jauh dari asumsi APBN kita.
itu dululah apa yang mau dikerjakan oleh DPR dan oleh Presiden. Nah betul, itu pertanyaan yang nyambung ke Pak Sukamta. Apa yang kemudian bisa diawasi lebih jauh, didorong oleh DPR, Pak, ketika kemudian ternyata Selat Hormuz benar ditutup, bahkan estimasinya sekarang sudah beredar bahwa ini angkanya bisa sampai 120 sampai 130 per barel. Ini akan jelas mempengaruhi APBN Indonesia. Ekonomi Indonesia juga menjadi pertaruhan. Ya, yang saya sampaikan itu harapan masyarakat Indonesia pada pemerintah sebetulnya. Kita berharap pemerintah ini doing something right, something correct. Nah, dalam konteks diplomasi memang keterbatasan diplomasi kita di masa lalu udah diuraikan tadi. Kita berharap memang ada pembenahan dan sekaligus ini tantangan yang sangat luar biasa dan nyata gitu loh di bidang diplomasi. Peluang ditutupnya Selat Hormuz ini juga perlu diantisipasi. Jadi kita kalau yang sekarang bisa dilakukan secara konkret karena konfliknya memang jauh dari kita, ya pertama pasti penyelamatan WNI, ya WNI yang ada di Iran, WNI yang masih di wilayah Palestina yang diduduki Israel atau di kawasan yang terdampak yang sangat dekat dengan wilayah konflik seperti Kuwait, UAE, Qatar dan seterusnya, mungkin harus ada persiapan untuk evakuasi. Yang berikutnya tentu kalau in case Selat Hormuz betul-betul ditutup, tentu Indonesia akan sangat terpengaruh karena kita punya impor minyak maupun gas dari Qatar dan Saudi. Itu kebanyakan lewat jalur Selat Hormuz ini. Nah, kalau ini ditutup pasti ya kita terdampak sangat kuat. Besar. Dan belum lagi soal kenaikan harga minyak yang boleh jadi bisa melampaui $100. Nah, tentu ini perlu diantisipasi oleh pemerintah kita. Dan harapan kita di anggaran 2025 ini kan masih panjang nih Pak, masih bulan Juli, masih separuh tahun. Nah, masih panjang, mudah-mudahan kalau ini terjadi pasti akan terjadi kenaikan defisit, terjadi kenaikan inflasi dan peluangnya ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu ini menuntut satu langkah-langkah cerdas dari pemerintah untuk melakukan antisipasi jauh-jauh hari. Tidak perlu nunggu Selat Hormuz betul-betul ditutup, ya karena kalau ditutup baru mau antisipasi pasti kita akan terlambat. Oke, baik. Apakah ada jalur alternatif di luar Selat Hormuz untuk minimal menjaga ketahanan energi kita? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Pak Dian, ketika kemudian tadi Pak Sukamta mengatakan harus ada antisipasi yang dilakukan, jangan sampai Selat Hormuz tutup baru lakukan sesuatu. Apakah Anda lihat ada antisipasi yang dilakukan pemerintah sejauh ini? Peluang antisipasi kita tetap terbuka. Artinya sumber-sumber minyak masih ada di beberapa tempat, terutama misalnya Rusia melalui Vladivostok atau dari negara di sebelah Iran, karena banyak sudah mengalihkan ke Afghanistan, pelabuhan-pelabuhannya sudah mulai dibangun menjadi tempat-tempat untuk penyalur minyak keluar dari Iran. Itu bisa diantisipasi. Mudah-mudahan prioritas seperti itu menjadi perhatian penuh dari pemerintah. Bukan hanya menghadapi masalah dalam negeri yang berlarut-larut, tapi tidak menyentuh esensi dari krisis di Timur Tengah. Yang terjadi, Mbak Dina. Efisiensi anggaran ini udah bikin ekonomi kita melambat di hampir semua provinsi ya. Bahkan deflasi itu udah terjadi di 2/3 provinsi di Indonesia. Deflasi itu udah menyebabkan harga udah murah pun orang tetap nggak mau spending kan. Artinya kita harus memikirkan sektor real di Indonesia. Bayangkan kalau sampai harga minyak itu berkali-kali lipat, ini bisa berhenti kan produksi. Siapa yang mau beli, siapa yang mau ini. Jadi tolonglah pemerintah harus segera ambil langkah supaya kita tetap bisa produksi. Menjaga stabilitas ekonomi dari menjaga bagaimana produksi dan juga daya beli bisa dijaga. Terakhir, Pak Sukamta silakan. Ya, kami berharap pemerintah prioritaskan penyelamatan WNI. Bagaimanapun juga itu tugas konstitusional dan harapan kita
tidak ada WNI yang menjadi korban. Yang kedua, ini pemerintah mudah-mudahan segera ada contingency plan untuk penyelamatan APBN kita. Oke, baik. Terima kasih banyak para narasumber, Pak Sukamta, Mbak Dina, Pak Dian. Kita harapkan memang ada antisipasi yang langsung bisa diinformasikan kepada publik. Karena langkah cepat, kebijakan tepat, dan diplomasi yang berpihak pada kepentingan nasional itu yang perlu kita dengar. Terima kasih banyak, selamat malam. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita jumpa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.